Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Arin. Di video kali ini saya akan menyampaikan informasi atau lebih kepada saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman kita yang bertanya, Kak, apakah benar penerima PKH itu dalam satu kali terima ada yang lebih 2 juta, bahkan ada yang menghampiri 3 juta. Nah, apakah semua ini benar? Silakan simak video ini sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa untuk jumlah bantuan program Keluarga Harapan atau disingkat dengan PKH itu sifatnya proporsional atau berbeda-beda ya, tidak semuanya sama. Si keluarga A dan juga keluarga B itu belum tentu sama jumlah bantuan yang diterima dalam per tahapnya. Nah, apakah dilihat dari tingkat kemiskinannya atau sosial ekonomi masyarakat tersebut? Tidak seperti itu, tapi dilihat dari jumlah komponennya, jumlah komponen yang dimiliki oleh KPM ini, dan juga dilihat kevalidan data si KPM ini. Apakah data anak-anaknya yang termasuk di dalam kategori atau komponen ini semuanya datanya valid atau tidak. Dan kabar terbaiknya adalah bagi masyarakat atau KPM yang data anak-anaknya itu atau yang tercatat sebagai komponen semuanya valid, serta di dalam kartu keluarganya atau di dalam keluarganya itu memenuhi syarat ini, maka dia akan bisa mendapatkan bantuan sosial di atas 2 juta dalam satu kali terima, atau bahkan ada yang sampai 2,6 juta. Karena maksimal penerima bantuan sosial di dalam PKH ini jumlah banyaknya itu yaitu maksimal 3 juta rupiah per satu kali terima dalam satu keluarga. Tapi ada juga yang menerima hanya Rp225.000 dalam satu kali terima, tergantung komponennya. Dan ada juga yang menerima di atas 2 juta setiap kali terima atau per tahapnya, tergantung juga dengan komponennya. Nah, langsung saja di sini kita lihat sama-sama dulu mengenai indeks bantuan sosial terbaru berdasarkan surat keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mana saat ini diberlakukan atau yang terupdate yang terbaru dan saat ini sedang berjalan mengenai indeks bantuan sosialnya. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama mengenai indeks bantuan sosial program Keluarga Harapan yang terbaru, yang mana di sini dijelaskan bahwa untuk komponen ibu hamil atau nifas, yaitu besaran bantuan yang akan diterima per tahunnya sebesar Rp3.000.000 dibagi menjadi 4 tahap karena PKH itu kan cairnya 4 kali dalam setahun per 3 bulan sekali atau dinamakan 4 tahap. Nah, dibagi menjadi 4 tahap untuk 3 jutanya ini berarti besaran bantuannya yaitu Rp750.000. Kemudian untuk komponen anak usia dini 0 sampai 6 tahun sebesar Rp3 juta juga dibagi menjadi 4 yaitu totalnya sama yaitu Rp750.000. Jadi untuk komponen ibu hamil atau nifas dan juga komponen anak usia dini yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun itu jumlah bantuannya sama yaitu sebesar Rp3 juta per tahun dibagi menjadi 4 atau 4 tahap, jadinya satu kali terima atau per tahapnya itu Rp750.000. Nah, selanjutnya untuk komponen anak SD atau sederajat. Di sini besaran bantuannya dalam setahun yaitu Rp900.000 dibagi menjadi 4 tahap yaitu Rp225.000 per tahapnya. Selanjutnya untuk komponen SMP atau sederajat, di sini besaran bantuannya yaitu Rp1,5 juta per tahun dibagi menjadi 4 yaitu sebesar Rp375.000 per tahapnya. Selanjutnya untuk komponen SMA atau sederajat yaitu sebesar Rp2 juta per tahun dibagi menjadi 4 yaitu sebesar Rp500.000 per tahapnya. Selanjutnya untuk komponen disabilitas yaitu sebesar Rp2,4 juta per tahun dibagi menjadi 4 tahap, totalnya Rp600.000 per tahapnya sekali terima. Dan selanjutnya untuk komponen lanjut usia yaitu bagi lansia yang berusia 60 tahun ke atas karena per tahun 2022 ini ada peraturan baru. Kalau tahun-tahun sebelumnya komponen lansia yang dimaksud di PKH itu hanya lansia yang berusia di atas 70 tahun. Tapi per tahun ini, mulai per tahun 2022 ini, aturan terbarunya adalah yang terhitung sebagai komponen lansia di dalam PKH itu yang berusia 60 tahun ke atas. Nah, untuk besaran bantuan komponen lansia ini sendiri di dalam PKH yaitu sebesar
2,4 juta rupiah juga per tahun atau dibagi menjadi 4 tahap, totalnya Rp600.000 per tahapnya. Ini sama jumlahnya seperti komponen yang disabilitas ya. Jadi disabilitas dan juga lanjut usia itu besaran bantuannya sama untuk per tahapnya. Nah, kenapa ada beberapa KPM yang dapatnya per tahap hanya Rp225.000? Itu karena di dalam kartu keluarganya atau di dalam keluarganya itu yang tercatat sebagai komponen hanya satu orang, yaitu komponen anak SD. Jadi total bantuan yang diterima per tahapnya hanya Rp225.000. Nah, kemudian bagi masyarakat yang di dalam kartu keluarganya itu terdapat beberapa komponen yang nilainya tertinggi, maka dia beruntung karena mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan yang nilainya tertinggi, yaitu 2 juta ke atas. Bahkan ada yang nilainya sampai 2.600.000 ke atas atau 2.800.000 dapatnya per tahapnya. Itu karena komponen yang ia miliki yaitu berada di indeks bantuan tertinggi di dalam PKH. Contoh misalnya, di dalam satu kartu keluarga ini dia memiliki 2 anak balita atau usia dini ya, usia 0 sampai 6 tahun. Yang satunya usia 5 tahun contohnya, kemudian yang satunya lagi masih berusia 2 tahun. Nah, ini kan masuk di dalam komponen tertinggi ya, yaitu komponen anak usia dini. Total bantuan yang diterima per tahapnya yaitu sebesar Rp750.000 per satu orang anak balitanya ini. Jadi dikalikan 2 totalnya sudah 1.500.000. Khusus untuk 2 balita ini. Nah, ditambahkan lagi satu orang komponen lansia. Satu orang komponen lansia atau disabilitas itu jumlahnya Rp600.000. Kemudian ditambahkan lagi dengan satu orang komponen anak SMA-nya yaitu Rp500.000. Jadi jika ditotalkan untuk komponen anak balitanya 2 orang sudah 1.500.000, ditambahkan lagi dengan komponen anak SMA-nya yaitu Rp500.000, ditambahkan lagi satu orang komponen lansianya. Jadi total yang dia terima dalam satu kali terima atau dalam satu tahap PKH ini yaitu sebesar Rp2.600.000. Bahkan ada yang malah terima di atasnya itu ya. Kalau misalnya contohnya dia mempunyai 2 anak balita contohnya. Jadi 2 anak balita ini kan sudah totalnya Rp1.500.000. Nah, ternyata di dalam kartu keluarganya itu terdapat lagi komponen disabilitas dan juga komponen lansia. Nah, komponen disabilitas ini kan Rp600.000 dan juga komponen lansia ini Rp600.000. Jika ditotalkan jadinya Rp1.200.000. Jadi jika digabungkan semua komponen anak balita dan juga komponen lansia dan disabilitasnya, total keseluruhannya yaitu sebesar Rp2.700.000 per tahapnya sekali terima. Nah, baiklah, itu tadi informasi mengenai bantuan sosial program Keluarga Harapan yang nilainya tertinggi dan juga bahkan ada yang rendah. Tapi di sini Bapak Ibu perlu kita semuanya ketahui bahwa walaupun komponen kita itu semuanya ada terpenuhi di dalam satu keluarga ini, tapi yang perlu menjadi fokus keputusannya berada di dalam kevalidan data keluarganya Bapak Ibu. Jadi contoh nih misalnya, semua komponen yang saya sebutkan tadi itu ada di dalam kartu keluarganya Bapak Ibu atau ada di dalam keluarganya Bapak Ibu. Tapi ternyata salah satu dari anaknya Bapak Ibu itu ada yang niknya tidak valid di Capil. Karena pertimbangannya sekarang itu harus valid antara DTKS dan juga Dukcapil. Apalagi kalau komponennya anak sekolah. Nah, kalau komponen anak sekolah ini bukan hanya valid antara DTKS dan juga Dukcapil, tapi harus valid juga antara DTKS, Dukcapil dan juga Dapodik atau EMIS. Jadi antara 3 ini harus valid semua ya. Nah, jika ada salah satu di sini tadi anaknya Bapak Ibu itu yang tercatat sebagai komponen datanya tidak valid, maka itu tidak bisa terbaca di pusat sebagai komponen. Jadi jumlah bansosnya tidak terhitung ketika Bapak Ibu menerima bantuan sosial PKH ini. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Tapi pesan penting saya sebelum saya mengakhiri video ini, marilah kita semua bijak untuk memaknai yang namanya bantuan sosial. Karena kenapa? Tidak ada bantuan sosial yang sifatnya permanen. Jangan sampai nih Bapak Ibu mendengar informasi bahwa yang banyak anaknya di dalam kartu keluarganya itu akan mendapatkan bantuan sosial yang banyak juga, apalagi bantuan PKH. Lalu kemudian memutuskan untuk menambah anggota keluarga lagi, istrinya hamil lagi, lalu kemudian punya anak. Nah, takutnya pada saat Bapak Ibu itu memutuskan untuk menambah anak lagi atau menambah anggota keluarga lagi, tiba-tiba bansos PKH-nya itu tidak masuk lagi. Karena kenapa? Yang namanya bantuan sosial itu tidak ada yang bersifat permanen.
Apalagi sekarang ya, dengan adanya sistem terbaru ini bahwa semua data-data itu harus valid antara DTKS, Dukcapil, dan juga Dapodik, dan juga EMIS. Sekarang itu banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di seluruh Indonesia. Masyarakat ini nih, kalau kita lihat dari sosial ekonominya itu sebenarnya masih layak bantu, tapi ternyata tiba-tiba bansosnya itu tidak masuk. Dan pada saat dicari tahu itu benar-benar butuh kerja keras banget dan juga memakan waktu yang cukup lama, barulah kemudian kita ini bisa mengetahui, oh penyebabnya ternyata di sini ada yang tidak valid antara datanya dan juga data yang ada di Dapodik atau yang di EMIS. Dan apabila terdapat KPM yang seperti ini juga, untuk memulihkannya kembali itu juga prosesnya tidak mudah, tapi memakan waktu yang cukup lama. Harus didaftarkan lagi sebagai peserta baru di dalam DTKS. Dan untuk bisa dapatnya lagi bantuan sosial itu entah kapan, ya wallahu alam, kita semuanya tidak tahu. Karena keputusannya tetap kembali ke pusat. Kami semuanya sebagai pendamping sosial yang ada di lapangan langsung, yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kami hanya bisa membantu mengupayakan agar masyarakat-masyarakat ini yang benar-benar layak bantu bisa mendapatkan bantuan sosial. Dan untuk waktunya juga, apakah kapan, apakah tahun depan atau bulan depan atau 5 tahun ke depan lagi, kita semuanya nggak tahu. Makanya marilah kita bijak untuk memaknai yang namanya bantuan sosial. Yang perlu kita tanamkan di pikiran kita sekarang bahwa yang namanya bantuan sosial itu tidak ada yang permanen. Bisa saja tahap ini bansosnya masuk, lalu kemudian di tahap berikutnya tidak masuk lagi. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, agar masyarakat yang lain juga bisa mengetahui mengenai informasi seputar bantuan sosial. Dan klik subscribe-nya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi mengenai bantuan sosial yang saya update di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.